Coba kita sekarang mengenali dulu lah ya. Mengenali dulu namanya apa? Kreatif, tapi kreatif yang negatif. Ini walaupun sesuatu yang negatif, tapi kita namanya belajar, itu ya harus harus kita pahami ya. Ada 3 stadium. Wah, ini kayak kanker aja Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ini proses kreatif ya, tapi kayak kanker ya. Seperti apa itu? Nah, ini stadium yang pertama. Ya, stadium yang pertama itu kita sebut dengan blaming. Ya, blaming itu kalau bahasa sehari-hari itu mencari kambing, bukan kambing guling lah ya, tapi kambing hitam. Ini istilah yang sudah sering kita dengar. Ya, seperti apa itu? Ketika orang menghadapi masalah, ketika orang menghadapi sebuah kegagalan misalnya ya, itu tidak langsung menunjuk bahwa sayalah penyebabnya ya, tapi cari-cari ya kepada pihak lain ya, disalahkan pihak lain itu. Satu contoh misalnya begini nih ya, ya saya sih sudah berusaha ya, bahkan maksimal ya, tetapi nggak ada yang mendukung saya ya. Kemudian teman-teman juga kayaknya mereka apatis terhadap saya. Akhirnya ya hasilnya jadi begini. Kira-kira ini cuma contoh ya. Contoh yang lainnya tentu ada ya. Nah, masing-masing Bapak Ibu silakan renungi diri sendiri. Pernah nggak ya kira-kira saya kayak gitu itu ya? Atau pernah nggak ya anggota keluarga saya punya kebiasaan yang kayak gini ini? Nah, kalau pernah lalu kepingin bertobat gitu ya, apalagi ini bulan puasa, ini bulan yang sangat bagus ya untuk bertobat gitu ya. Gitu ya Mas Aji ya. Bertobatnya. Maka kembalikan cara berpikir kita itu kepada rel yang benar, ya, on the track kira-kira begitu. Ya, ini contohnya, ya, contohnya. Kita bertanya kepada diri sendiri, nggak usah bertanya pada orang lain, ya. Misalnya nih, kalau saya sudah melakukan yang terbaik misalnya, dan kemudian orang lain juga sudah mendukung, ya, apakah gitu ya, itu saya siap ya untuk bisa meningkatkan apa yang saya kerjakan. Ya, jangan-jangan ada penyebab lain. Ya, penyebab lainnya misalnya saya kurang punya motivasi. Nah, itu artinya bahwa yang sesungguhnya salah itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ya, ada sesuatu yang kita perbaiki. Ya, karena orang melakukan sesuatu itu harus ada alasan yang sangat penting. Alasan yang sangat berarti ya buat diri kita. Contoh nih ya, tim SAR misalnya yang ada di Parangtritis atau ada di pantai yang lain misalnya gitu ya, melihat ombak yang begitu tinggi, dia tidak akan pernah menyerah dengan ombak yang tinggi itu. Kenapa? Karena ada alasan yang sangat penting, keselamatan jiwa manusia. Ya, keselamatan korban itu jauh lebih penting daripada tingginya ombak. Maka sehebat apapun ombak itu tetap tidak akan menggoyahkan keberanian seorang tim SAR itu untuk menyelamatkan korban. Itulah yang saya maksudkan, punya alasan yang sangat penting. Ya, ini stadium yang pertama. Artinya apa? Ada yang lebih parah, gitu ya. Ada yang lebih lebih berat lagi, kira-kira begitu, ya. Apa itu stadium yang kedua? Ya, stadium yang kedua disebut dengan excuse, ya, memaklumi, memaafkan, ya, atas ketiadaan sumber daya. Ya, jadi misalnya nih, diminta untuk membuat laporan itu agar cepat ya, yang selalu jadi alasan adalah ya karena kan laptopnya, karena kan komputernya itu kecepatannya seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa ngerjakan dengan dengan lebih cepat, misalnya begitu ya. Maka salah satu contohnya adalah tentu sajalah ya, saya ini belum bisa melakukan usaha yang terbaik ya, karena saya nggak bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih maksimal. Kenapa sih? Ya karena
biayanya nggak ada, orang yang bantu saya juga nggak ada, lalu waktunya juga tidak cukup, masa diberikan waktu cuma sehari, misalnya begitu ya. Nah itulah yang kita sebut dengan apa? Excuse ya. Jadi menganggap bahwa faktor-faktor pendukungnya itu tidak ada, maka akhirnya orang itu tidak bisa melakukan yang lebih baik atau yang terbaik. Nah kalau ini juga pernah Bapak Ibu alami, lalu Bapak Ibu ingin ya terbebas dari dari kebiasaan excuse ya, maka sekali lagi ayo kita bertobat sama-sama gitu ya. Bertobatnya kemudian beralih kepada apa? Kepada track yang benar. Ya, misalnya nih, bila saya memiliki biaya, kemudian ada orang juga yang siap bantu, ya, lalu waktunya cukup, misalnya begitu, ya. Nah, apakah saya siap melakukan usaha yang lebih baik, ya, daripada yang saya lakukan kemarin-kemarin? Nah, gitu loh, ya. Kalau misalnya jawabannya itu adalah iya, ya, maka bisalah excuse tadi itu dipahami. Ya, tapi kalau jawabannya enggak juga, berarti ada sesuatu, ya, ada satu penyakit psikologis barangkali yang ada dalam diri kita yang belum kita sadari. Jadi sekali lagi nunjuknya bukan kepada fasilitas, bukan nunjuknya pada sumber daya, tapi sekali lagi harus kepada diri kita. Diri kita lah yang harus kita perbaiki, kira-kira begitu. Ya, nah kemudian yang paling parah itu stadium 3, Bapak Ibu, ya. Ibarat kanker, kalau kanker mungkin ada yang stadium 4, ada yang stadium 5. Tapi mencari alasan itu stadium 3 ini pun membetulkannya, ya, mengembalikannya kepada jalan yang benar, itu butuh waktu yang lama. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya, mari kita lihat sekarang. Nih, ya. Yang ketiga disebut dengan justify. Ya, membenarkan sikap atau tindakan yang selama ini sudah dilakukan, bahkan sudah menjadi sebuah habit, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Coba bayangkan, ya, kebiasaan itu mau dibetulin, itu kan susahnya bukan main, walaupun tetap ada peluang untuk bisa kita lakukan. Ya bukan berarti kalau sudah jadi kebiasaan terus nggak bisa diubah, tetap bisa, cuman memang butuh waktu. Ya, Pak, saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sering, mohon maaf ya, sering ngomel-ngomel kepada Ananda? Ya, karena apa? Karena di rumah Ananda itu sering melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Ya, coba angkat tangan. Siapa yang atau pernah lah, tidak harus sering, pernah misalnya ngomel-ngomel sama Ananda itu karena dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Bapak Ibu sebagai orang tua. Ayo angkat tangan. Mana nih? Berarti semuanya orang tua yang baik ya? Kenapa enggak ada yang angkat tangan? Nah, ada sebuah ego ya yang sering muncul pada diri kita sebagai orang tua. Apa itu? Kebiasaan anak yang sadar apa tidak sadar, kita orang tua ikut membentuknya, ya. Itu telah bertahun-tahun, ya. Nah, kemudian kalau mereka ingin kita menjadi kita pingin ya agar mereka menjadi lebih baik, ya, alias mereka bisa berubah, ya, maka seringkali yang kita lakukan adalah mbok endang, ya. Mbok kamu itu segera berubah dong, jangan kayak gini. Nah, coba ya, itulah ego kita sebagai orang tua. Ya, pembentukannya sudah bertahun-tahun, tetapi berubahnya kita kepingin agar secepatnya berubah. Ini kan bertentangan dengan yang disebut dengan sunnatullah. Ya, kalau membentuknya itu butuh waktu bertahun-tahun, maka mengubahnya ya paling tidak butuh kesabaran gitu ya. Tidak kemudian dalam bahasa Jawanya itu sak dek sak nyet gitu ya. Hari ini kepingin, hari ini juga terlaksana. Kan nggak bisa begitu. Ya, jadi misalnya nih contoh begini nih. Ya, saya tidak perlu melakukan usaha yang terbaik, toh belum jelas juga hasilnya. Ya, jadi sesuatu yang masih samar-samar akhirnya apa? Dilakukan apa adanya. Nah, tuh ya. Akhirnya apa? Melakukan apa adanya menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dalam bahasa Jawanya seringkali apa? Sudahlah melakukan sakmadio saja. Ya, padahal maaf ya,
bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, itu ada salah satu ayat ya di dalam surat Al-An'am gitu ya, yang bunyinya adalah i'malu ala makanatikum, ya, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang baik, termasuk di dalamnya misalnya ya kita bekerja, ya kita melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kita, maka perintah Tuhan itu adalah berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Jadi nggak bisa lagi kita itu bekerja itu misalnya sak madyo saja, sudahlah nggak usah ngoyo, nggak bener yang model-model begini ini, ya. Jadi kita harus apa? Harus tetap kembali kepada kita mesti melakukan sepenuhnya, melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kedudukan kita, ya sesuai dengan kemampuan, peran dan fungsi kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan apa? I'malu ala makanatikum, ya berarti kita melakukan sesuatu dengan sepenuh kemampuan kita, ya sepenuh peran dan fungsi kita, sepenuh kesyukuran kita, kira-kira begitu, ya. Nah, kalau kemudian ini ya kita kepingin kembali kepada Kembali kepada jalan yang benar gitu ya. Ya, jadi kita mesti Mesti bertanya juga lah kepada diri kita ya. Misalnya nih, bila yang mau kita lakukan itu hasilnya sudah lebih jelas misalnya. Nah, apakah diri kita ini ya bersedia melakukan yang lebih baik lagi atau bahkan melakukan yang terbaik misalnya gitu. Ya, jangan-jangan tujuan yang jelas itu juga tidak memberikan pengaruh apa-apa pada kita. Karena memang kemampuan kita itu memang belum terasah. Ya, kemampuan kita itu perlu kita tingkatkan. Ingat ya Bapak Ibu ya, di atas langit masih ada langit. Ya, coba Bapak Ibu ingat masa kecil Bapak Ibu ya. Waktu bersih-bersih kamar gitu. Ya, Bapak Ibu menemukan tuh buku waktu SD. Ya, kemudian dibuka-buka, lalu Bapak Ibu senyum-senyum sendiri. Ya ampun, masa ya soal kayak gini itu kok dulu saya waktu SD itu kayak mau pecah kepala saya, itu kenapa? Karena susah banget. Padahal gampang ini sebetulnya, kan gitu kan. Waktu ibu bapak sudah SMP, ya melihat pelajaran SD menjadi mudah. Waktu SMP kembali pusing 7 keliling. Tapi begitu sudah SMA, pelajaran SMP pun jadi terasa mudah. Begitulah seterusnya. Ya, jadi orang yang naik kelas itu akan melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang mudah, sesuatu yang lebih bisa diselesaikan. Nah, berarti kita naik kelas. Ya, kita ini sudah punya kemampuan yang lebih baik. Nah, maka kalau hari ini ya Bapak Ibu punya persoalan, hari ini Bapak Ibu punya masalah, itu bukannya kemudian masalah itu nggak bisa diselesaikan gitu ya, tetapi karena boleh jadi kemampuan kita lah yang harus kita tambah ya, sehingga akhirnya beban pekerjaan bisa kita selesaikan ya, beban kehidupan juga bisa kita selesaikan. Itu ya Ibu dan Bapak yang saya hormati, tolong diwaspadai. Ada 3 stadium yang membuat orang itu selalu mencoba mencari alasan. Nah, mana di antara 3 stadium itu yang lebih lebih banyak terjadi atau lebih banyak dialami oleh Bapak Ibu ya?